Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat, gue juga sehat. Amin. Kita lanjut lagi ya belajar Laravelnya. Terakhir kita udah sampai ini ya. Kita nampilin warning kalau kita udah berhasil melakukan action gitu istilahnya. Ini kita udah berhasil hapus data, kita tampilin pesan ke user biar usernya benar-benar tahu kalau datanya udah dihapus gitu. Dan ditambah juga kita udah berhasil ngelakuin itu. Video sekarang kita lanjut untuk buat action untuk edit datanya ya. Oke, jadi kita langsung buka codingannya aja. Pertama kita buat route-nya dulu aja deh ya. Kita akan punya route yang namanya nanti dengan metodenya get. Lalu kita copy aja dari atas ya. Gini. Metodenya get. Oke. Ini kita bikin kayak gini aja. Jadi nyari ID-nya apa? Karena edit, kita bikin kayak gini, edit. Oke. Nah, di sini kita ubah jadi edit. Di sini juga edit. Kita simpan. Guys, ini get ya. Get. Untuk URL-nya CRUD, nanti ID-nya kita kirim, edit. Nama kontrolnya edit, name-nya CRUD.edit. Nah, kemudian di kontrolnya kita buat di sini ya. Public function edit. Oke, sesuai sama yang tadi udah kita bikin di route-nya. Ini kita kasih parameter ID yang tadi kita kirim ya. Coba kita echo ID-nya dulu deh ya. Gini. Oke. Nah, di sini berarti kita akan arahin dia ke route yang namanya route apa tadi, CRUD.edit ya. Kemudian kita kasih parameter data ID ya. Ini kita perlu data ID kayak gini. Oke, coba kita cek. Ini kita belum punya view-nya ya, nanti kita bikin view-nya. Coba dulu untuk routingnya udah berhasil atau belum. Oke, teman-teman lihat di bawah ya, ini udah bisa nih harusnya nih. Nah, oke. Untuk urusan routing dan controller ini sudah. Sekarang kita kasih actionnya di sini. Ini kita akan load view ya. Saat load view itu kita perlu kirim data nih. Jadi seperti yang sudah-sudah, ya sudahlah, asik. DB kita table ya. Tabelnya masih sama, belum ganti nama, dia data barang. Kita mau apa ini? Kita kasih kondisi where gitu ya. Where ID-nya ID. ID ini ID yang kita dapat dari parameter sini ya. Kemudian kita ambil data first lah, kita pastiin biar kita dapatnya data yang pertama ya. First gitu. Asumsikan kita edit nampilin satu data doang ya. Oh, ini bukan pakai ini ding. Pakai koma ya. Karena ini bukan array. Oke, kayak gini. Ini gimana kalau kita tampung aja di variabel deh. Kita kasih data barang gini. Nah, kemudian kita return dan view dengan nama view-nya
kita buat dulu view-nya di dalam views, atau kita copy aja deh. Kita copy dari yang namanya ini ya, tambah data. Kan mirip-mirip sama ini sebenarnya nih. Oke, kita rename. Ini jadi namanya CRUD edit data.blade gitu ya. Blade. Sip. Kita udah punya view-nya. Kita pindah aja. Berarti namanya CRUD sorry ya. CRUD dot apa tadi namanya? Edit data. Oke. Kemudian kita kirim parameter di sini. Kita buat array di sini. Sini kita kasih nama data barang aja ya. Data barang. Ini baru kita pakai sama dengan lebih besar ke panah gitu ya. String data barang. Jangan lupa titik koma biar nggak error ya. Coba kita edit. Nah, sip. Kita udah punya routingnya, ini udah kita bisa panggil view-nya juga. PR kita sekarang kita mau nampilin atau mau isi nih data ini, karena kan ini kita edit ya. Harusnya kita tampilin data yang kita mau editnya dulu. Oke. Jadi di sini kita perlu isi value-nya ini. Ini kenapa dia nggak keisi? Karena old value. Berarti ini kita harus ganti. Ini dengan yang namanya kode barang ya. Data underscore barang. Kode barang. Coba ya. Set. Nah, sip. Keisi. Ini berarti data barang ini nama barang berarti ya, nama barang. Simpen. Nah, kita isi. Coba misalkan kayak gini. Kode barang nggak boleh lebih besar dari 10 karakter. Oke, validasinya jalan. Tapi ini kita perlu ada salah nih. Artinya kalau kita udah ketik gitu ya, harusnya dia tetap stay gitu ya. Berarti ini kita perlu kasih kondisi ya. Jadi untuk di value ini kita perlu kondisi dimana kalau sebelumnya kalau edit gitu kan berarti ada out value-nya ya. Jadi kita cek dia punya out value enggak. Kalau dia punya out value, kita isi dengan out value gitu ya. Kalau nggak punya, kita isi dengan data barang ini gitu istilahnya. Jadi gini. Kita perlu if di sini, if ada yang namanya out value dari kode barang itu ya, maka kita isi dengan si value-nya ini istilahnya ya. Kita copy aja, kita pindahin di atas, ini kita buang ini. Jadi ini all dari kode barang gitu ya. Kemudian ini kita perlu else ya. Jadi ini kita else ini. Jadi kalau ada out value-nya kita rapin dulu. Kalau ada out value kita isi dengan out value. Kalau nggak ada kita ambil data yang kita dapat dari database ya, data yang kita mau edit gitu istilahnya. Oke. Sip, coba kita simpan. Kita coba di kode barang dulu ya. Kita refresh, keisi.
Gimana kalau kita panjangin? Sip. Nah, jadi gini ya, bener lah logikanya. Jadi kalau emang dia ada out value-nya, diambil out value-nya. Kalau nggak ada, ambil data dari value yang kita dapat dari database gitu ya. Oke, ini kita lakuin hal yang sama aja untuk si nama barang. Jadi di bagian inputnya ini, ini berarti nama barang. Barang. Kita copy aja ya. Ini nama barang, ini nama barang, ini juga nama barang. Simpan. Kita coba aja dulu. Guys, kita ada salah. Kita perlu mana nih? Inputnya kita kebuang nih. Begini aja. Input mana ya? Kita lihat di sini name kode barang. Class form controlnya kita belum copy nih. Padahal kita butuh. Sip, ketinggalan tadi. Nah, error. Kalau misalkan benar, ini juga. Padahal ini. Nah, data berhasil disimpan. Kita edit. Nama barang 222 gitu. Nah, ini belum ada actionnya karena kita memang belum punya actionnya. Oh, sorry. Ini kita actionnya masih langsung eksekusi tambah data ya. Makanya ini bisa nyimpen nih. Jadi di sini actionnya kita perlu ubah juga ini. Nah, kita sembunyiin aja deh sidebarnya. Nah, di sini kita perlu buat lagi routing untuk simpannya ya. Jadi untuk edit itu ada metode yang namanya put atau patch ya. Kita pakai patch deh ya. Ini. Nah, oke. Ini cukup gini aja. Di sini metodenya kita ubah jadi update ya. Ubah jadi update nih. Update. Di sini juga update. Oke. Jadi enaknya di Laravel dia punya ini ya, metode gitu ya. Oke, walaupun istilahnya URL-nya sama, ini mungkin yang simpen ini kita bisa langsung kayak gini aja nih. Ini get sama secara URL sama tapi beda di metodenya gitu ya. Ini bisa kayak gini juga. Oke, sip. Oke, untuk delete juga nih ya. Delete kita kayak gitu juga deh. Kita revisi sedikit ya untuk routingnya. Jadi kita bedain di metodenya aja. Secara URL masih sama. Oke, kayak gini berarti kita harus ubah di bagian sininya dengan CRUD.update. Ini edit, ini update. Sip. Ini pasti error karena kita belum punya update ya. Coba ya. Kita edit misalkan yang ini ya. Nah, error nih. CRUD.update. Jadi karena kita belum punya si ininya ya, controllernya. Coba deh kita buat dulu deh. Public function update ya, kita kirim ID di sini. Di sini kita nggak cuma butuh ID doang, tapi kita perlu request nih ya. Request
karena kan ngirim form ya. Request, oke, string request. Atau coba kita itu dulu deh ya, kita file dump dulu deh si requestnya, string request all gitu ya. Coba kita kayak gini dulu, kita refresh, masih error nggak? Oh, masih ada error. Oke. Ini kita metodenya perlu nambahin nih, add method yang namanya patch juga. Gini, kita buang. Coba ya, kita refresh. Oke. Kita perlu ini ID. Kita perlu ID nih. ID-nya berarti data barang, kode barang. Gini ya. Oke. Nah, sip. Karena kan di sini di route-nya ini kita udah kirimin ID ya. Sedangkan tadi kita belum nulis ini nih di route ini, di action-nya. Oke. Coba deh ya. Kita eksekusi. Nah, sip, udah dapat. Jadi sekarang kita tinggal jalanin script update datanya deh. DB kita table, nama tabelnya masih sama data barang dengan kondisi where ID sama dengan ID. Ininya kita ganti jadi update ya. Jadi kalau update itu pakai array ya, array asosiatif. Apa yang mau kita update nih? Kode barang. Kita update dengan request apa? Kode barang ya. Kode barang. Kemudian nama barang kita update dengan request nama barang. Oke. Jangan lupa ini titik komanya biar error. Lalu kita akan redirect. Setelah berhasil return, redirect, ini akan kita redirect ke route yang namanya root ya. Kita balikin ke halaman depan dengan parameter kita kirim flash data istilahnya ya, dengan message-nya data berhasil di update. Gini, coba ya. Ini file-nya kita buang aja karena kita nggak butuh. Oke. Misal ini ya, kita tambahin jadi 21 misalkan di nama barangnya. Belum berhasil masih kayaknya. ID, coba di sininya kita data barang. Oh, ini bukan kode barang, ini ID ya teman-teman ya. Oke, coba ya, harusnya udah nih. Nah, sip, udah berhasil. Sudah berhasil. Oke, kita balikin lagi jadi 2. Kalau kita panjangin, ada error nih. Kenapa nih ada error? Jadi karena di sini kita belum ada validasi untuk yang udah kita lakuin di sini nih. Tadi kan sebelumnya kita ada kelupaan ubah ya untuk di action di formnya, masih tetap ke sini. Makanya tetap ke validasi tadi kan. Nah, ini kita mesti
copy di sini, atau kita buat ini deh ya, function ya. Kita buat function untuk validasi biar kita bisa reuse. Kita pakai private aja di sini. Setelahnya private function visibility-nya kita bikin private. Namanya kita kasih underscore ya, validation gitu. Validation. Oke. Nah, ini kita jalanin gini aja. Tapi kita perlu parameter yang namanya request. Oke. Request string request. Sama gini ya. Oke. Kayak gini cukup. Nah, kemudian gimana cara kita buat pakai itu? Nah, di sini kita perlu panggil this apa namanya tadi? Validation. Ini kita kirimin request di sini. Kita isi parameter request. Karena kan dia butuh itu ya. Atau oke. Kayaknya udah cukup. Coba kita simpan, kita refresh. Harusnya validasinya jalan. Oh, ada kurang tutup kurung. Oke, kita belum tutupnya, nggak ke copy. Kita kasih titik koma. Kita refresh. Nah, ini kan nggak boleh nih. Cuma ini kita perlu pesan untuk yang lebih dari 10-nya ya. Kode barang max maksimal iya ya, bener maksimal 10 digit gitu ya. Ini coba kita simpan. Nah, oke, ini kita kosongin. Nah, ini balik lagi ke isi lama. Oke, kita simpan. Sip, berhasil. Jadi kita udah berhasil untuk edit datanya. Ini juga kita udah, ini gimana kalau yang bagian ini kita pakai juga validationnya dari function yang udah kita buat ya. This validation string request. Sip. Salah. Ini tutup mana sih ini? Ini ngaco nih. Ini kita agak ke dalam. Nah, ini ya. Jadi ini kita buang. This validation kita kirim request juga sama. Oke, sip. Coba kita tambah data. Masih working, sip. Oke deh. Mantap ya. Kita udah berhasil nih untuk update data. Jadi oke, jadi karena kita udah berhasil untuk materi CRUD-nya ini udah lengkap ya untuk yang kita pakai query builder-nya. Kita dari proses tambah data, kemudian editnya kita kasih konfirmasi, kemudian formnya juga kita bikin validasi, kemudian kalau user berhasil nyimpen atau ngapus data juga kita udah ngasih informasi lah paling nggak ke user kalau dia berhasil ngapus data atau nambah data itu, dan edit pun sama. Ini udah berhasil ya, udah berhasil kasih informasi juga ke user kalau dia sudah berhasil edit data ya. Nah, data berhasil diupdate. Nah, next kita akan belajar untuk penerapan Eloquent ya. Jadi harusnya sih untuk Eloquent ini akan lebih cepat ya. Karena secara view kita udah punya semua, kita tinggal routing juga kita udah punya, kita tinggal ubah di controllernya. Yang tadinya kita pakai query builder, kita akan pakai Eloquent.
Nah, di sini berarti kita sudah penerapan MVC-nya ya, karena kita akan buat model nanti. Altcoin itu kaitannya dengan model ya. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Aku minta maaf kalau ada salah-salah kata ya, atau dari penjelasan gue yang kurang jelas. Kalau memang ada yang mau ditanyain, silahkan teman-teman tanyain aja langsung di kolom komentar. Oke, gue pamit diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya.